Salam damai sejahtera, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kami punya seorang sahabat yang kebetulan seorang pengusaha besar. Dulu kalau kami pergi karaoke, lagu andalan dia adalah My Way. Kita teman-temannya sering kali mengolok-olok dia. Pantes lah, lu kan bos gede, makanya lagu lu My Way. Cara lu, semua harus ikut caramu. Dia biasanya hanya senyum-senyum kecut, ngelihat teman-temannya pada iseng godain dia. Tapi sebenarnya, sadar nggak sadar, memang kita harus seperti itu. Kita harus mengikuti aturan dan keinginan bos kita. Kalau kita masih mau bertahan dan mau selamat. Bukankah kita sepakat kalau Tuhan Allah itu adalah bos dari segala bos? Jadi artinya kita mesti ikuti dia, kita ikuti Tuhan, kita ikuti aturan Allah. Bukan saya anaknya sendiri, bukan bikin aturan sendiri, bukan mau cara kita sendiri. Kita lihat Musa. Dia seorang nabi besar yang dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Musa dari yang mestinya dia sudah terbunuh saat baru dilahirkan. Karena pada saat itu ada aturan dari Firaun kalau semua anak laki-laki Ibrani harus dibunuh. Yang baru dilahirkan dibunuh. Tapi Allah menyelamatkan Musa. Dia ditaruh dalam keranjang dan dilapisi ter. Dan kemudian dihanyutkan di sungai Nil. Yang kemudian ditemukan oleh putri Firaun. Hebatnya lagi Miriam kakak Musa yang sedang berada di sekitar situ. Disuruh mencarikan inang penyusu. Sehingga dia bisa membawa ibunya sendiri. Yang adalah ibu Musa juga. Untuk menyusui anaknya sendiri, memelihara anaknya sendiri. Singkat cerita, setelah Musa dewasa, Musa malah membunuh seorang Mesir yang dilihatnya telah memukul saudaranya orang Ibrani. Memang Musa mendapat tugas perutusan untuk membebaskan orang Ibrani. Tapi itu bukan cara yang Tuhan mau. Musa menggunakan caranya sendiri yang penuh kekerasan. Sehingga Musa ketakutan dan kabur ke tanah Midian dan dia harus tinggal di sana beberapa lama. Dia sudah melupakan tugas perutusannya. Namun tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakannya. Tuhan tidak akan pernah berubah. Saat mendengar keluhan orang Israel, Tuhan samperin Musa kembali dan mengutusnya untuk membebaskan orang Israel. Kita juga dapat belajar kisah lain, Israel atau Yakub. Yakub dipilih Tuhan menjadi bangsa yang kuat, bahkan dikatakan pada Kejadian 25 ayat 24, dua bangsa dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari suku bangsa yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Nah, di sini dikatakan kalau Yakub sebenarnya sudah dipilih menjadi yang lebih kuat, menjadi pemimpin. Namun apa yang terjadi? Apa yang Yakub lakukan? Yakub melakukan caranya sendiri. Dia membeli hak kesulungan Esau. Bahkan Yakub dengan dibantu ibunya, Yakub menipu Ishak ayahnya dengan memakai baju Esau, sehingga saat dicium baunya bau Esau. Dan dia juga menempelkan kulit domba di kedua lengan dan lehernya. Memang kita tahu Esau itu berbulu, sehingga pada saat Ishak ketemu, oh iya, dia yakin kalau ini adalah anak sulungnya. Kenapa Yakub melakukan ini? Yakub ingin mencuri berkat kesulungan Esau dari Ishak. Yakub menggunakan caranya sendiri untuk memperoleh itu semua. Dia gak sabar. Padahal Tuhan sudah menetapkan dia lebih dari Esau. Sebagai yang lebih kuat dan sebagai pemimpin tanpa mesti menipu. Sehingga apa yang terjadi? Dia pun mengalami jalan yang sulit, seperti mengalami tipuan dari mertuanya sendiri, Laban, dan juga dia takut untuk berada di dekat Esau karena takut Esau marah. Dimana juga dia harus bekerja untuk Laban selama 2 kali 7 tahun untuk memperoleh Rahel. Karena setelah 7 tahun pertama, Yakub ditipu oleh Laban, bukan diberikan Rahel tapi diberikan Lea kakaknya. Sehingga dia kembali harus bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel.
Kadang kita manusia juga seringkali berlaku seperti itu. Kita lebih mengandalkan kemampuan diri sendiri dalam mengejar sesuatu. Kita lupa mengandalkan Allah. Lupa untuk bertanya sama Tuhan, apa ini benar jalan yang Tuhan mau kita lakukan. Sering kita mau instan dan semuanya berdasarkan keputusan sendiri. Mencari cara sendiri yang lebih benar, lebih tepat dan juga lebih cepat rasa kita. Gak jarang cara itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang kita anut. Dan juga yang kita jalani bahkan mungkin malah gak sesuai dengan rencana yang Tuhan mau buat kita. Rencana yang Tuhan telah sediakan buat kita. Yang rencana yang lebih indah sebenarnya. Beberapa tahun lalu saya juga pernah mengalami masalah dengan kesehatan saya. Di mana saya diharuskan untuk ada di meja operasi. Saat dokter memberikan 3 alternatif metode operasi, saya mengambil keputusan dengan cepat dengan cara dan keinginan saya sendiri. Tanpa melakukan discernment, bertanya kepada Tuhan, mana yang sebaiknya saya pilih. Saya lupa mengikut sertakan Tuhan dalam proses pengambilan keputusan tadi. Saya berpikir kalau dokter sudah memberikan pasien pilihan, ya mestinya mereka semua sama. Ya saya pilih saja satu yang ada di atas meja. Saya pilih cara yang menurut saya sangat nyaman atau paling nyaman. Meskipun baca di literatur bahwa kemungkinan yang alternatif yang saya ambil itu kemungkinan keberhasilan yang paling rendah. Saya lupa kalau dokter itu juga kan manusia. Dia memberi banyak alternatif. Mungkin juga karena ketidaktahuan dia kekurang mampuannya dia. Atau bisa juga dengan alasan-alasan lainnya. Sehingga sekali lagi saya tidak bertanya pada Tuhan apa benar ini metode yang harus saya jalani. Atau sebaiknya saya pilih alternatif lain. Saya menganggap kalau saya sudah pilih rumah sakit yang baik, dokter yang menurut saya baik, dan kita berani bayar maka semua beres. Kesombongan dan ego saya tidak memperhitungkan hal-hal yang lebih besar dari sekedar itu semua. Saya lupa akan Tuhan. Bahkan saat satu operasi gagal dan harus dioperasi lagi, saya merasa itu adalah hal yang lumrah terjadi. Semua pasti ada kemungkinan gagalnya. Hanya setelah mengalami kegagalan berkali-kali saya jadi sadar. Dan saya baru merasa, Tuhan di mana? Kenapa Tuhan meninggalkan saya? Tapi rupanya bukan Tuhan yang meninggalkan saya. Tapi justru saya yang tidak mengikut sertakan Tuhan dalam hidup saya, dalam pengambilan keputusan, dan saya mengambil cara saya sendiri. Tanpa sadar sebenarnya saya yang sudah meninggalkan Tuhan. Nah, kita juga perlu belajar dari Yesus. Dimana kalau kita ingat Yesus di Taman Getsemani, Yesus tetap bersandar pada Tuhan. Meskipun pada Markus 14 ayat 34 dia mengatakan, hatiku sedih seperti mau mati saja rasanya. Tapi Yesus tetap tidak mengandalkan dirinya sendiri. Padahal dia mampu melakukannya. Tapi pada Matius 14 ayat 36 dia sendiri mengatakan, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Lihat, Yesus sendiri selalu bersandar kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Kita juga jangan sampai seperti Esau, menjual hak sulungannya demi semangkuk kacang merah. Jadi jangan sampai kita menggadaikan preferensi kita sebagai anak-anak Allah demi kebutuhan fisik kita, kebutuhan tubuh kita, kebutuhan yang materialistis. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.